Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Tafsir Darbawi kelas C, Bapak Muhammad Hufron MSI, dan juga teman-teman mahasiswa Tafsir Darbawi kelas C yang saya hormati pula. Perkenalkan, saya Dwi Firmansyah dengan NIM 2119192. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi tentang hak asasi manusia dengan judul hak milik. Dalam kehidupannya, manusia tidak lepas dari harta dan juga jabatan. Namun perlu diketahui bahwa sebenarnya harta dan juga jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menguasai kekayaan yang ada pada alam semesta ini. Sebagaimana telah diterangkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 26 dan juga Quran surat An-Nur ayat 33. Sedangkan manusia tugasnya hanya mengatur, memanfaatkan, dan menyalurkan harta jabatan dengan sebaik-baik mungkin. Ketika manusia memiliki sebuah harta ataupun jabatan, itu bukan berarti manusia memiliki harta dan jabatan tersebut secara real atau secara nyata, melainkan itu hanya sebuah amanah dari Allah yang diberikan kepada manusia, dan manusia harus menjalankan amanah itu atau menggunakan amanah itu dengan sebaik-baik mungkin. Dengan kata lain, bahwa manusia tidak akan mendapatkan suatu harta ataupun jabatan tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya saya akan menerangkan tentang teori hak milik investasi dunia akhirat, kemudian dalil yang diambil dari Al-Quran beserta analisisnya. Teori hak milik sebagai potensi investasi dunia dan akhirat. Pengertian hak milik. Secara definitif, hak merupakan sebuah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Jadi, dengan adanya hak, manusia memiliki kebebasan serta kekebalan dalam dirinya untuk menjaga harkat dan martabatnya. Kemudian pengertian milik. Pengertian milik secara bahasa merupakan penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki. Hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu kecuali ada halangan syara. Sedangkan hak milik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu tindakan dengan leluasa dan berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulatan sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang telah ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya. Agar harta yang kita miliki bisa menjadi sarana ibadah baik di dunia maupun kelak di akhirat, maka perlu diperhatikan cara mendapatkannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, halal menurut substansi dan cara mendapatkannya. Kemudian tidak berlaku zalim pada saat mendapatkan harta tersebut atau menggunakannya. Kemudian juga tidak
mendapatkan harta itu dengan cara-cara yang batil, seperti suap menyuap, tipu menipu, korupsi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, memfitnah dengan cara yang tidak benar atau yang lainnya, itu juga tidak diperbolehkan. Dalil hak milik berdasarkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 38. Di sini terdapat beberapa tafsir. Saya akan memaparkan sedikit dari tafsir Al-Marawi. Barang siapa mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangannya, wahai ulil amri, atau pemimpin atau para hakim. Nah, potong tangannya sampai pergelangan, karena mencuri itu menggunakan tangan, tetapi yang digunakan hanya telapak tangannya saja. Analisis investasi akhirat adalah hak milik sejati. Berbicara mengenai hak milik, maka kita akan berbicara mengenai harta. Jika kita kaitkan dengan filosofi dasar yang tujuannya untuk meraih ridha Allah, maka seluruh kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan harta harus senantiasa kita kaitkan dengan nilai-nilai ilahiyah dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nilai-nilai ilahiyah ini terbentuk 3 asas pokok filsafat ekonomi Islam, yaitu yang pertama, dunia dan segala isinya merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan atas kehendaknya. Artinya, implikasi dari status kepemilikan harta atas barang atau jasa itu terbatas. Jadi semisal kita memiliki sebuah harta dan kita menggunakannya untuk keinginan kita, sesuai dengan keinginan kita, itu tidak semata-mata terjadi atas keinginan kita sendiri, tetapi di situ ada juga kehendak Allah yang mempengaruhi kita untuk menggunakan harta tersebut untuk apa. Semisal Allah berkehendak agar kita menggunakan harta itu sebagai kebaikan, maka kita akan menggunakan harta tersebut sebagai sebuah kebaikan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta makhluk dan semua makhluk tunduk kepadanya. Dalam perspektif Islam, hidup di dunia ini adalah merupakan ujian dan bersifat sementara. Ketiga, secara horizontal, iman kepada hari akhir atau hari kiamat akan mempengaruhi perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf karena masih terdapat banyak kekurangan, dan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.